beberapa waktu lalu itu heboh dari tulisan seorang pakar perjanjian baru namanya Bart Ehrman. Ini bukunya udah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia, Misquoting Jesus. Kesalahan penyalinan dalam kitab suci perjanjian baru. Kisah dibalik siapa yang mengubah Alkitab dan apa alasannya. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, ya, buku ini. Dan Anda tentu mungkin sudah pernah membaca ini karena sudah lama sekali terbit, sekitar tahun 2007 atau 2006 saya membeli itu, ya. Nah, padahal sebetulnya harus dikatakan, ya, sekarang ini banyak teman-teman muslim, khususnya polemikus muslim, tidak semuanya, itu senang sekali mengutip Bart Ehrman. Katanya ini loh sarjana perjanjian baru sendiri itu mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan misalnya oleh para bapak gereja. Itu seperti kur yang digemari banyak orang sekarang, apalagi era YouTube. Padahal sebenarnya Ehrman sendiri kalau misalnya katakanlah kesimpulannya tidak sama dengan apa yang kita simpulkan, dia tidak juga memilih keluar dari Kristen karena itu memang gaya pikirnya orang-orang barat liberal kan memang seperti itu. Dan dia juga tidak meragukan misalnya apa yang oleh orang Islam ragukan, misalnya penyalipan Yesus. Bahkan menurut Ehrman, penyalipan Yesus itu fakta yang paling kuat yang tidak bisa disangkal. Wait a minute. Nah, contoh-contoh seperti ini. Jadi ini yang namanya standar ganda. Sampai hari ini orang Kristen, sekalipun misalnya banyak yang tidak suka dengan Bart Ehrman, termasuk guru besarnya dia sendiri yang sebetulnya berbeda pendapat dengan Ehrman. Tetapi di kalangan Kristen itu terbiasa dia tetap menjadi guru besar perjanjian baru di universitas tempat dia mengajar sampai hari ini. Tidak ada semacam hukuman yang dianggap harus keluar dari institusi tempat dia mengajar, tidak ada. Ini bisa dibandingkan misalnya dengan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu adalah seorang Islamolog dari Pakistan yang dia lahir dari pendidikan yang sangat ketat dengan tradisionalisme Islam. Tapi ketika dia belajar kajian-kajian Islam secara historis kritis, kemudian dia punya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dengan umat Islam tradisional. Misalnya, kalau umat Islam tradisional menganggap bahwa Al-Quran itu sepenuhnya adalah wahyu Allah. Padahal menurut Fazlur Rahman, Al-Quran itu sepenuhnya wahyu Allah dan sepenuhnya adalah kata-kata Nabi, katanya. Dan sebetulnya gagasan itu kan dipengaruhi oleh iman Kristen sebetulnya, bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Maka ketika dia melihat ada bukti-bukti kemanusiaan, artinya bahwa Quran itu memang bukan sesuatu yang sama sekali turun dari langit, tidak punya unsur-unsur yang sifatnya berkaitan dengan sejarah. Maka dia mengatakan, dia sudah, yang disebut wahyu itu sepenuhnya dari Allah, artinya maknanya. Tetapi makna itu kemudian dihujamkan di dalam hati Nabi, dan Nabi yang mengkalimatkan, itu katanya Fazlur Rahman. Tapi akibatnya dia harus ditendang dari negaranya dan hidup nyaman di Amerika. Dan ini tidak pernah dialami oleh pemikir-pemikir Kristen sekalipun dia sudah mengejek Yesus, tidak percaya dengan keilahiannya. Lah mestinya metode dari Ehrman yang mengkritisi Alkitab, ya kalau mau fair harus diterapkan juga kepada Al-Quran. Itu yang terjadi, ya.